Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Puput dan ini adalah video pertama aku. Dan di video pertama aku ini aku membahas mengenai tempat yang kita kenal sebagai kota gaib yang terletak di Kalimantan Selatan. Dan sesuai dengan judul yang udah aku tulis di depan, nama kota gaibnya adalah Kota Gaib Saranjana. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai selesai. Dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke, karena Kota Gaib Saranjana ini dulu pernah viral karena ada sebuah band terkenal yang katanya pernah manggung di Kota Gaib Saranjana ini. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau misalnya dulu sebelum mereka manggung di Kota Gaib Saranjana ini, mereka itu udah pernah di briefing sama pihak panitia acara, kalau misalnya nanti sampai terjadi sesuatu hal yang di luar nalar, ya mohon dimaklumi aja. Karena hal itu udah biasa terjadi. Tapi sebelum aku masuk ke kisah-kisah apa aja sih yang pernah terjadi yang berkaitan dengan Kota Gaib Saranjana ini, di sini aku mau membahas sedikit aja mengenai sejarah dari Kota Saranjana ini. Yang mana pada zaman dahulu kala di sebuah pulau yang berbentuk bukit itu terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Halimun. Pada saat itu terdapat seorang pemimpin yang bernama Raja Pakurindang. Dan Raja Pakurindang ini memiliki dua orang putra mahkota yang bernama Sambu Batung dan juga Sambu Ranjana. Hingga pada suatu ketika, saat Sambu Batung dan Sambu Ranjana ini telah dewasa, mereka berdua ini saling berselisih dan saling berkelahi. Hingga pada akhirnya salah satu mereka itu tewas terbunuh karena memperebutkan tahta yang dimiliki oleh ayahnya. Dan yang terbunuh ini adalah Sambu Ranjana. Dan dari nama Sambu Ranjana inilah yang menjadi cikal bakal dari nama Kota Gaib Saranjana. Menurut pengakuan dari masyarakat sekitar yang katanya pernah melihat Kota Gaib Saranjana ini atau bahkan pernah masuk ke dalam Kota Gaib Saranjana ini, kota ini tuh bukanlah kota yang kaleng-kaleng guys, karena di sana itu juga terdapat gedung-gedung bertingkat, kendaraan-kendaraan yang mewah seperti mobil sport dan lain-lain. Terus juga tempat tinggal mereka itu bukan tempat tinggal yang kumuh guys, di sana tuh tempat tinggalnya elit-elit. Itu menurut penuturan masyarakat yang katanya udah pernah melihat bahkan pernah masuk ke Kota Gaib Saranjana ini. Kota Gaib Saranjana ini sendiri dipercaya terletak di Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Desa Kauka, Kecamatan Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tapi kalau misalnya kalian mau cari di Google Maps sekarang dan ngetik Kota Saranjana, itu pasti nggak akan muncul guys, karena yang namanya juga kota gaib, ya nggak akan muncul di Google Maps lah. Tapi kalian jangan risau karena pada zaman dahulu kala, pada tahun 1846, ada seorang naturalis asal Jerman bernama Salomon Muller, kita panggil aja Muller. Dia itu menggambarkan sebuah peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Muller ini menggambarkan peta pesisir pedalaman Borneo ini pada saat melakukan perjalanan penelitian untuk meneliti hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Pada saat itu, Muller menggambarkan sebuah peta pesisir dan pedalaman Borneo yang di sana tertulis sebuah nama Tanjung yang bernama Tanjung Saranjana. Yang mana Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatannya Pulau Laut dan berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan juga Pulau Kijang. Selain Salomon Muller, juga ada seorang profesor geografis dan etnologi asal Amsterdam, Belanda, yang bernama Johannes Peter Vat yang menuliskan sebuah kamus pada tahun 1869. Dalam kamus ini, di dalam salah satu halamannya, menjelaskan sebuah tempat yang bernama Tanjung Saranjana. Di sana dijelaskan bahwa Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatannya Pulau Laut dan berada di sebelah tenggarannya Kalimantan. Tapi seperti yang kalian ketahui, di setiap tempat yang terkenal dengan keangkerannya, di sana juga ada seorang kuncen atau juru kunci yang memegang mandat atau kepercayaan di sana, yang kita kenal sebagai sesepuh lah yang ada di sana. Nah, di Kota Gaib Saranjana ini juga atau di Desa Oka ini juga ada seorang kuncen yang terkenal, yang beliau itu bisa menghubungkan antara dunia nyata dengan Kota Gaib Saranjana ini. Dan di sini aku mau
menjelaskan beberapa penuturan dari seorang kuncen yang berasal dari desa Okauka, yaitu Puabela. Kalau menurut penuturan Puabela, seorang juru kunci dari kota gaib Saranjana ini aku dapat dari videonya Kak Gusti Gina yang mewawancarai Puabela. Kota gaib Saranjana ini benar berada di Kalimantan Selatan, namun pusatnya berada di desa Okauka. Jadi sebesar pulau itu adalah kawasan wilayah Saranjana. Tapi pusat dari kota gaib ini tuh berada di desa Okauka. Menurut penuturan dari Puabela juga, di sana itu berisikan arwah-arwah dari leluhur-leluhur yang telah meninggal. Tapi selain leluhur-leluhur yang telah meninggal, di sana juga terdapat manusia biasa seperti kita yang akhirnya berpindah tempat ke sana. Mungkin karena mereka nyaman, karena seperti yang tadi udah aku bilang, kalau kota gaib Saranjana itu kota yang sangat modern dan mewah. Nah, warga Saranjana asli di sana disebut sebagai warga Bunian, yang mana salah satu perbedaan yang nggak mereka miliki dari kita adalah mereka itu nggak punya filtrum. Ini lekukan yang berada di bawah hidung di atas mulut, nah mereka itu nggak punya itu guys, nggak punya filtrum ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu orang yang ternyata mereka nggak punya filtrum, ya bisa jadi mereka dari Saranjana mungkin. Selain itu, di kota gaib Saranjana ini juga seperti di Indonesia guys. Di sana juga ada sistem demokrasi, di sana juga ada pemilu, di sana juga terdapat seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke kepala desa, RW, dan RT. Nah, mereka itu punya semua. Tapi selain mereka punya sistem demokrasi, mereka juga memiliki sistem kerajaan. Jadi di sana tuh ada dua sistem, yaitu kerajaan dan juga demokrasi. Nah, kalau misal di Indonesia kita tuh punya kartu tanda penduduk, di kota gaib Saranjana itu mereka juga punya KTP guys. Tapi kalau di Indonesia itu kan KTP-nya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di kota gaib Saranjana ini tuh, walaupun mereka terletak di Kalimantan Selatan, yang masih berada di wilayah Indonesia, mereka itu di sana KTP-nya dituliskan dengan bahasa Arab. Nah, Puabela ini juga punya, dan di video Kak Gusti Gina juga ditampilkan kalau KTP-nya Puabela itu seperti ini guys. Nah, itu di situ bertuliskan bahasa Arab. Nah, kenapa sih KTP itu bertuliskan bahasa Arab? Konon katanya sih kalau kota gaib Saranjana itu isinya tuh adalah jin-jin muslim guys. Jadi di sana itu menggunakan tulisannya itu menggunakan bahasa Arab gitulah. Tapi kalau untuk berbahasa, kalau menurut penuturan dari Puabela di sana itu menggunakan bahasa Banjar dan juga menggunakan bahasa Indonesia seperti kita. Nah, di sana juga terdapat beberapa suku. Kalau menurut penuturan Puabela, di sana itu terdapat suku Banjar, suku Mandar, suku Jawa, dan juga suku Bugis. Nah, menurut penuturan Puabela juga, di sana itu terdapat dua pintu yang dapat menghubungkan antara dunia nyata dan juga dunia gaib. Nah, di sana tuh ada satu pintu untuk masuk ke dalam kota gaib Saranjana dan juga ada satu pintu lagi untuk kita keluar dari kota gaib Saranjana, dan semuanya itu berada di desa Okauka. Nah, jadi itu tadi beberapa penuturan dari Puabela yang aku ambil dari channel YouTube-nya Kak Gusti Gina. Di sini aku mau masuk ke segmen kisah mistis yang terjadi yang berkaitan dengan kota gaib Saranjana ini. Konon katanya, masyarakat dari desa Okauka ini sering sekali jadi penduduk yang menghilang. Katanya sih diambil oleh orang-orang Saranjana, ada juga yang katanya mereka pindah karena ingin pindah ke kota Saranjana. Tapi balik lagi guys, karena cerita ini tuh hanyalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, ya aku nggak bisa ngasih kepercayaan 100% karena ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi percaya nggak percaya, banyak banget kejadian yang menunjukkan kalau kota gaib Saranjana ini tuh ada guys. Apa aja sih buktinya? Yuk kita masuk. Yang pertama, peristiwa pesanan alat berat. Jadi, pada awal tahun 2000-an, ada pesanan alat berat yang alamatnya itu bertuliskan di kota Saranjana. Namun, pada saat alat berat itu sampai di sekitaran Kalimantan Selatan, si pengirim atau kurir itu merasa bingung karena di sana tuh nggak ada kota yang namanya
kota Saranjana, hingga pada akhirnya si kurir ini mencari tahu ke pihak yang berwenang mengenai alamat yang akan mereka tuju, tapi ternyata di Kota Baru ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya tidak terdapat sebuah kota yang bernama Kota Saranjana. Tapi kalau misalnya kalian pikir ini adalah sebuah prank, itu adalah sesuatu hal yang gak mungkin guys, karena ya kemungkinannya kecil sih. Karena pesanan alat berat ini udah dibayar, dan harga pesanan alat berat ini tuh mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadi gak mungkin kan ada orang iseng jahil yang tiba-tiba pesen dan dikirim ke kota Saranjana, tapi udah dibayar. Itu sesuatu yang mustahil sih guys, atau kemungkinannya kecil sih guys. Dan yang kedua ada konser band. Nah, ini adalah kisah yang awal tadi aku ceritakan, yang mana ada sebuah konser band. Band ini tuh terkenal banget pada saat itu, yang bernama Ada Band, yang katanya sih pernah manggung di kota Gaib Saranjana ini. Dan mereka mengalami beberapa hal-hal mistis yang mungkin gak akan pernah mereka lupain. Jadi, pada saat itu tiket yang terjual adalah sekitar 7.000 sampai dengan 8.000 tiket. Nah, tapi pada saat mereka itu tampil dan berada di atas panggung, mereka menyaksikan penonton yang banyak sekali. Jadi kalau yang terjual itu 7.000 sampai 8.000, tapi yang mereka lihat itu lebih dari 7.000 sampai 8.000 penonton guys, yaitu sekitar 12.000 hingga 14.000 penonton. Tapi yang lebih anehnya lagi, kalau misalnya kita nonton konser itu, kita akan excited dengan lagu-lagu mereka, kita akan meresapi lagu itu. Kalau di sini tuh enggak guys, mereka itu hanya diem aja, ya kayak menikmati lagu, tapi ya mukanya tuh datar guys, kayak enggak berekspresi gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang aneh juga menurut para personil band. Hingga pada akhirnya satu persatu lagu itu telah selesai mereka nyanyikan, mereka langsung turun dari panggung dan pergi meninggalkan stadion. Karena di situ stadion hanya memiliki satu pintu, satu akses pintu untuk masuk dan juga keluar. Mereka itu berjalan melewati tengah-tengah penonton guys. Dan saat mereka masuk ke dalam mobil, mereka itu merasakan hal yang aneh karena loh perasaan tadi di atas panggung penontonnya banyak banget. Tapi ketika mereka masuk ke dalam mobil, penonton itu jadi sepi guys, nggak sebanyak apa yang mereka lihat di atas. Mungkin mereka pikir orang-orang itu udah pada keluar, karena mungkin panas atau gimana kali ya. Tapi pada saat mobil itu sudah berada di luar stadion, mereka nggak melihat ada orang di sana. Iya ada orang, tapi nggak seramai yang mereka bayangkan guys. Jadi menurut kalian orang-orang itu siapa guys? Lalu kisah yang ketiga adalah penampakan kota gaib Saranjana. Kisah ini dialami oleh seorang dokter bernama Dr. Devi Ayu Puspitasari yang sekarang sedang bekerja di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra yang berada di Kabupaten Kota Baru. Pada saat itu, sang dokter sedang berfoto di jembatan Gunung Mamake dengan membelakangi kota dari Kota Baru. Dari wilayah Kota Baru ini terdapat banyak lampu-lampu yang berkilauan yang itu berasal dari rumah warga dan juga dari rumah bagang. Rumah bagang ini adalah rumah bagi para nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Pada saat Dr. Devi ini sedang berfoto, yang difotokan oleh suaminya, pada saat itu suaminya sadar kalau di foto tersebut tuh ada sesuatu yang aneh guys. Kok di sini terdapat siluet-siluet gedung ya? Hingga pada akhirnya sang suami juga bicara kepada Dokter Devi, kok aneh ya? Tapi pada saat itu Dokter Devi nggak mau menghiraukan apa yang diucapkan suaminya dan beliau langsung mengajak suaminya untuk pulang ke rumah. Dan pada saat di rumah, si suami ini melihat video itu terus dan mengamati dengan baik hingga saturasi dari foto itu ditingkatkan dan terlihat semakin jelas bahwa terdapat siluet dari gedung-gedung bertingkat di belakang foto Dr. Devi. Jadi menurut kalian itu apakah kota gaib Saranjana ataukah bukan ya guys? Apa itu cuma efek cahaya aja? Tapi Dr. Devi mengklaim kalau foto itu bukan editan, jadi itu benar-benar foto yang emang diambil langsung oleh suami dari Dr. Devi. Kisah yang keempat. Kisah yang keempat adalah mengenai kisah seorang kurir paket. Kurir paket ini bernama Indra. Indra ini mendapatkan sebuah paket yang alamatnya berada di kota Saranjana. Tapi
FYI guys, Indra ini bukanlah asli orang dari Kalimantan Selatan. Nah, Indra juga bingung. Loh, selama dia menjadi kurir, dia itu nggak tahu ada alamat yang namanya Kota Saranjana. Hingga akhirnya dia tuh muter-muter cari-cari alamat ini, tapi nggak ada yang tahu. Terus dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang katanya tahu dengan alamat ini. Hingga akhirnya Indra diajak oleh sang kakek dan berhenti di satu titik. Lalu kakek tersebut mengibaskan sapu tangannya dan sontak Indra pun terkejut dan mengedipkan matanya. Pada saat membuka matanya, Indra lebih terkejut lagi karena di depannya terdapat sebuah jalan yang tadinya diyakini itu nggak ada guys. Tapi karena Indra ingin pekerjaannya cepat selesai, Indra terus saja berjalan di jalan tersebut dan mencari alamat tersebut. Pada saat itu kondisi sedang hujan hingga akhirnya Indra menemui alamat yang ia tuju dan oleh sang penerima paket, Indra dipersilakan untuk masuk, bahkan dipersilakan untuk menginap. Karena keesokan harinya adalah memperingati hari kemerdekaan, pada saat itu Indra dipersilakan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diperlombakan di sana. Dan hingga akhirnya Indra mendapatkan juara 2 di salah satu perlombaan dan ia mendapatkan sebuah hadiah emas dengan berat 4 kg. Katanya sih emasnya masih disimpan sampai sekarang di kosnya Indra. Tapi menurut kalian hal ini make sense nggak guys? Ya aku sih gimana ya, mau bilang percaya, ya percaya, enggak juga, ya enggak. Jadi 50-50 ya. Lalu yang terakhir adalah kisah kapal yang terdampar. Kisah ini disampaikan oleh Bapak Jaharudin. Aku ambil dari channel YouTube-nya Kak Gusti Gina, yaitu pada tahun 2015 terdapat sebuah kapal tugboat Bintang Ara 09 yang terdampar di depan desa Oka-Oka. Yang mana kapal itu terdampar pada saat malam hari, lalu keesokan harinya Bapak Jaharudin menghampiri kapal tersebut dan para ABK pun senang karena wah akhirnya bertemu nih dengan warga sekitar. Lalu pada saat itu Bapak Jaharudin bertanya, "Loh, kenapa kok mendamparkan kapalnya di sini?" Dan para ABK itu menjawab, katanya sih mereka melihat ada sebuah perkotaan di sini, tapi kok semakin didekati nggak ada perkotaan, melainkan yang mereka lihat adalah hutan. Jadi di sana hanya terdapat pepohonan. Karena kapal tersebut terdapat kerusakan mesin, akhirnya mereka mau tidak mau ia memberhentikan kapalnya di situ. Kapal tersebut terdampar selama 2 bulan lamanya. Katanya sih kapal tersebut ditahan oleh orang-orang Saranjana dan hingga akhirnya mereka harus melakukan beberapa ritual. Dan salah satunya adalah mereka melakukan ritual penyembelihan kambing hitam. Dan setelah ritual penyembelihan kambing hitam tersebut, kapal tersebut bisa keluar dari desa Oka-Oka. Jadi gimana menurut kalian dari 5 kisah mistis yang tadi aku ceritakan, apakah ada yang benar-benar mistis atau penyampaian aku masih kurang horor atau gimana? Kalian bisa komen aja di bawah. Mungkin kalian juga ada saran dan masukan buat aku, kalian juga bisa komen di bawah. Mungkin itu aja, sekian video dari aku. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.